Minggu keempat bulan Juni di hari ini, ketika kita memasuki minggu ini, kita dipayungi dengan tema yang diturunkan dari bidang IAI Sinode GPI Papua, Tuhan itu sumber kekayaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa kita ditempatkan di dunia ini, hidup di dalam dunia ini hanya karena anugerah Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini, baik hidup, harta, kekayaan, pekerjaan, dan lain sebagainya, adalah dari pemberian Tuhan yang dititipkan bagi setiap kita. Karena itu segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan, yang harus kita pahami hanya sementara dipinjamkan bagi kita untuk kita kelola dan kita pergunakan dengan baik semasa hidup kita. Kita hanya sebagai penerima yang berada di bawah, dan Tuhan Allah sebagai pemberi yang berada di atas kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya, dengan segala kekayaan, kelimpahan yang ada di dalamnya. Karena itu semua yang ada di dunia ini haruslah kita pahami bahwa adalah milik Tuhan. Sebab Dia sumber hidup kita, Dia sumber segala-galanya, sehingga kita pun meyakini bahwa berkat hidup baik jasmani maupun rohani semua datangnya dari Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Itu pun yang diakui oleh Daud ketika dalam pergumulannya bersama Israel untuk membangun bait suci atau bait Allah. Dia mengakui bahwa segala kekayaan, kemuliaan, kehormatan, kejayaan, kemasyuran, dan keagungan adalah semata-mata milik Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang dibacakan menjadi bagian firman kita dalam perenungan di minggu keempat ini merupakan nyanyian pujian Daud. Mengapa Daud menaikkan nyanyian pujiannya bagi Tuhan? Karena kebesaran, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan baginya dalam pergumulannya untuk membangun bait Allah atau bait suci. Sebab bagi Daud, siapa dia bersama umat Tuhan Israel yang mampu memberi persembahan sukarela untuk pembangunan bait Allah itu? Daud menyadari bahwa apa yang dia miliki tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan sebagai seorang raja, dia tidak dapat disetarakan dengan Allah, karena semua yang dia miliki adalah milik Allah. Nyanyian pujian Daud ini saya bagikan menjadi 3 bagian. Bagian pertama ayat 10 sampai 12 adalah pengakuan Daud tentang kemurahan dan kebesaran Tuhan. Pada ayat-ayat sebelumnya di pasal 29 kitab pertama Tawarik ini di ayat 1 sampai 9 menceritakan tentang Daud bersama umat Israel. Dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela untuk membangun bait suci. Emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu, dan semua kebutuhan untuk pembangunan bait Allah. Mereka mempersembahkannya dengan sukarela. Daud menjadi contoh ketika dia mempersembahkan semua yang dia miliki untuk pekerjaan pembangunan bait Allah itu. Kemudian di dalam kemurahan dan kasih Allah,
maka semua umat Israel pun memberi persembahan yang ada pada mereka untuk menopang pembangunan Bait Allah. Melihat persembahan yang diberikan dengan sukacita itu, maka Daud memuji Allah. Dan dalam pujiannya Daud memberi kesaksian bahwa berkat-berkat yang mereka miliki dan dipersembahkan itu sesungguhnya berasal dan datangnya dari Allah, bersumber dari Allah. Daud menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengakui bahwa kebesaran Tuhan yang melebihi dirinya sebagai seorang raja. Daud mengakui bahwa Tuhan adalah sang pemilik atas semua yang diciptakannya. Tuhan melebihi segala-galanya. Ia memiliki segalanya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena itu Daud menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Karena itu Daud sadar bahwa apa yang mereka persembahkan untuk Tuhan pada dasarnya berasal dari Allah. Segala yang mereka miliki merupakan berkat dan anugerah Allah dalam hidup mereka. Karena itu mereka mempersembahkan kembali harta mereka kepada Tuhan untuk pembangunan bait suci atau bait Allah. Bagian kedua ayat 13 sampai 17 adalah sebuah pernyataan syukur Daud atas segala pemberian Tuhan. Daud membuka dirinya di hadapan Tuhan. Dia minta Tuhan Allah menyelidiki dirinya dan umatnya yang telah memberi persembahan dengan tulus ikhlas dan dengan sukacita, tanpa paksaan atau tanpa adanya hasutan. Dia bersyukur dan berterima kasih karena segala sesuatu yang mereka terima dari Tuhan, mereka kembali mempersembahkan juga kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan bagian ketiga ayat 18 sampai 19 adalah sebuah permohonan Daud kepada Tuhan. Daud menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa Tuhan berkenan hanya kepada keikhlasan seseorang dalam memberi, dan bahwa Tuhan juga menguji hati seseorang. Tuhan menguji hati umat untuk mendapatkan bukti apakah anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka kembali mempersembahkan kepada Tuhan dengan sukacita, sukarela, ketulusan, ataukah tidak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajarkan bagi kita apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa ketika kita menyadari keberadaan hidup kita dengan apa yang kita miliki atas kebesaran kuasa Tuhan yang jadi atas hidup kita, maka kita akan mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari dalam hidup ini. Daud ingin agar sikap dalam memberikan persembahan semacam ini terus ada dan selamanya dalam pikiran dan hati kehidupan umat Israel. Dan hanya Tuhan yang bisa menjaga sikap, hati, dan pikiran semacam itu. Namun Daud sadar bahwa sikap semacam ini juga akan selalu ada jika hati mereka teguh dan kokoh tertuju kepada Tuhan. Permintaan Daud dalam permohonannya dia fokuskan kepada Salomo anaknya,
yang akan menggantikan dia sebagai raja dan akan meneruskan pekerjaan pembangunan bait Allah atau bait suci. Daud memohon kepada Tuhan Allah agar Salomo diberikan hati yang tulus, karena Salomo diharapkan menjadi raja yang saleh, raja yang damai, yang melakukan kebijaksanaan di dalam masa pemerintahannya. Karena itu Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati Salomo dan menguatkan serta memperteguh iman Salomo supaya Salomo hidup dalam ketaatan kepada perintah, peringatan serta ketetapan Tuhan. Dia juga harus melakukan semua hal, termasuk membangun dan menyelesaikan pembangunan bait suci yang sudah dipersiapkan oleh Daud. Dan hanya dengan demikian maka dia dapat mewujudkan keutuhan kehidupan umat Israel dalam masa pemerintahannya. Daud bisa memohon semua apa yang ia inginkan dan harapkan dari Tuhan, tetapi dia selalu mengajarkan Salomo untuk bergantung pada Tuhan Allah dalam seluruh tanggung jawab yang akan Salomo lakukan, sebab tugas pembangunan bait suci adalah pekerjaan yang besar dalam kehidupannya melanjutkan pemerintahan Raja Daud ayahnya. Ekspresi sikap Daud dan bangsa Israel dalam nyanyian pujian yang mereka persembahkan bagi Tuhan ini adalah ekspresi sukacita, karena mereka memberikan dengan tulus, ikhlas, dalam kebahagiaan, kegembiraan, sukacita sebagai tanda terima kasih terhadap apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita di minggu yang keempat ini, Tuhan itu sumber kekayaan. Maka kita pun harus mengakui hal yang sama yang dilakukan oleh Daud. Dia mengakui bahwa Tuhan sumber segala-galanya. Maka dalam tanggung jawab kita di tengah kehidupan bergereja dalam pembangunan tubuh Kristus, Daud mengajarkan kita lewat bagian firman ini untuk bersikap rendah hati dalam pemberian kita, baik kepada Tuhan dalam bentuk persembahan maupun kepada sesama. Kita harus sadar bahwa Tuhan begitu murah hati dengan memberikan semua yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu kita juga harus murah hati, tulus dan ikhlas dalam memberi, baik persembahan dalam ibadah-ibadah maupun memberi kepada orang lain. Tetapi kecenderungan kita, Bapak Ibu, kadang kita memberi persembahan dengan konsep yang salah. Kita berpikir bahwa yang kita berikan kepada Tuhan merupakan sesuatu yang berasal dari diri kita, karena apa yang telah kita kerjakan, karena apa yang telah kita capai, karena apa yang telah kita hasilkan dari setiap usaha dan kerja kita. Karena itu kita pikir itu milik kita. Karena
karena kita bekerja baru mendapatkannya. Sehingga kita kadang ragu, takut untuk memberi. Padahal kita lupa bahwa semua yang kita miliki bersumber dari Tuhan. Kalau kita tidak punya nafas, Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kekuatan, kalau kita tidak punya hikmat, kalau kita tidak punya akal budi, maka bagaimana kita akan bekerja dan mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, misalnya uang. Yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan. Maka mari kita mempersembahkan yang terbaik juga bagi Tuhan. Sebab Tuhan memberi bagi kita dengan sempurna. Tidak ada kurang-kurang. Dia tidak kasih nafas setengah-setengah untuk katong bernafas. Full. Sempurna bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Karena itu Tuhan minta memberi yang terbaik bagi dia. Dia mau kita mengutamakan dia dalam hidup ini. Sebab dia sumber segala-galanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai persekutuan bergereja, kita menerima dari Tuhan dengan limpahnya. Karena itu kita juga harus memberi kepada Tuhan dan sesama dengan tulus ikhlas dan setia. Daud mengajarkan kita tentang apa yang harus kita kedepankan ketika meminta dari Tuhan. Daud mengajarkan kita untuk meminta apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, agar kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Daud bilang dan mengajarkan katong Bapak Ibu, minta apa yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi keinginan. Karena kalau keinginan, maka akan menimbulkan keserakahan. Karena itu Tuhan tahu apa yang kita butuh, Bapak Ibu. Maka minta apa yang kita butuh, bukan apa yang menjadi keinginan. Seperti saya memberi contoh Salomo. Ketika dia mau menjadi raja di Israel, dia tidak minta kekayaan, kehormatan, kejayaan, kemasyuran, tetapi dia minta hikmat. Dan dari hikmat itu, dia mengerjakan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya sebagai seorang raja dengan bijaksana. Dan dari hikmat itu, dia mendapatkan kehormatan, kejayaan, kemasyuran di sepanjang sejarah sebagai Raja Israel. Maka mari kita minta apa yang kita butuhkan. Tuhan akan kasih lebih, sebab dia tahu apa yang sementara kita perlu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, orang yang menyadari anugerah Tuhan dan yang mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, pasti akan tergerak untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu, persembahan kita harus disertai dengan pengakuan diri bahwa kita adalah milik Tuhan dan dia, Tuhan, adalah pemegang kendali kehidupan kita. Dia tahu pergumulan kita dalam hidup ini. Maka mari dengan sukacita dan ketulusan kita memberi. Sebab ketika kita memberi persembahan,
kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dan bersumber dari Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Maka mari kita belajar dari Daud. Apa yang Daud contohkan dan teladankan bagi kita, mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan dalam syukur kita, dalam pujian kita, dalam doa-doa kita. Maka Tuhan juga akan melimpahkan kekayaan, kehormatan, kemasyuran, kemuliaan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.